Shalom, selamat bertemu kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 16 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah dimenangkan dalam Kristus. Kita sering mendengar, bahkan kita sering menyanyikan lagu ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-kah, ketelanjangan-kah, tak satu pun. Iya, lagu ini memberi pesan bahwa di dalam Kristus kita dibenarkan sehingga dalam keadaan apapun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pada bagian ini, Paulus menekankan bahwa orang percaya adalah umat yang dimenangkan oleh anugerah Allah. Bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi dan terus menopang kita dalam pergumulan melawan dosa. Anugerah Allah itu telah dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian, tidak ada yang dapat menggugat keberadaan orang percaya sebagai anak-anak Allah, karena Dia sendirilah yang akan tampil sebagai pembela agung bagi anak-anaknya. Iya, perlu kita renungkan bahwa akibat dosa adalah penderitaan, penganiayaan, dan berbagai cobaan kehidupan. Tetapi oleh kasih dan anugerahnya, Ia akan tetap membela dan memenangkan kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Karena itu, kita harus tetap teguh dalam iman kepadanya dan meyakinkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan anak-anak Allah dari kasih dan kuasa Allah. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan dari bacaan ini memberikan keteguhan iman bagi kita
bahwa kasih Allah kepada kita adalah kasih yang kekal, yang tidak dapat dikuasai oleh kuasa apapun, termasuk kuasa dosa. Tanggung jawab kita selaku pengikut Kristus adalah merespon kebaikan dan anugerah Allah itu melalui kesetiaan kita kepadanya. Kasih dan anugerah Allah diberikan kepada siapapun secara cuma-cuma. Dan karena itu, siapapun yang setia menaruh harapan kepadanya, dia akan dikasihi oleh Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam baik di hati dan pikiran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi 16 September 2022. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.